Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang pengasih, terima kasih untuk bisa menghampiri tahta-Mu. Bukan oleh jasa kebaikan kami tapi oleh jasa kuasa anak-Mu Yesus Kristus. Bila kami melihat di dunia ini, begitu banyak hal yang salah. Begitu banyak kejahatan. Begitu banyak kriminal. Begitu banyak bencana alam. Sehingga ini membuat orang bertanya di manakah Tuhan? Saya mohon, Bapa, sementara kami mempelajari jawaban dari pertanyaan penting ini, agar Engkau menuntun kami melalui Roh Suci-Mu. Tolonglah kami agar dapat mengerti maksud pekabaran dari kitab Ayub. Suatu kisah yang bukan hanya berkaitan di masa lampau, tapi juga di masa mendatang. Kami berterima kasih karena mendengarkan doa kami. Sebab kami mohon atas nama Yesus. Amin. Kitab Ayub adalah kitab yang terkuno di dalam Alkitab. Sebenarnya ini adalah suatu karya sastra yang sangat indah. Kitab ini ditulis oleh Musa. Kira-kira 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Tetapi sebenarnya ini menceritakan suatu kisah tentang seorang bapa leluhur yang hidup sekitar 500 tahun sebelum Musa menulis kitab tersebut. Pada zaman awal dari para bapa-bapa leluhur. Bagian awal kitab ini ditulis dalam bentuk prosa, yaitu 2 pasal pertama. Lalu mulai pasal 3 hingga pasal 42 ayat 7, seluruhnya ditulis dalam bentuk puisi. Dan akhirnya, dari pasal 42 ayat 8 sampai ayat 17, kembali ke bentuk prosa. Nah, kitab ini telah membingungkan banyak para ahli agama. Ada banyak pendapat mengenai maksud dari kitab ini. Ada yang berkata bahwa tujuan kitab ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa orang benar menderita. Ada juga yang berkata bahwa tujuan kitab ini adalah untuk mengajar kita tetap teguh dan tidak goyah dalam penderitaan. Nah, memang tidak diragukan pendapat-pendapat tersebut termasuk di dalam kisah Ayub. Tapi kisah ini jauh lebih dalam dari sekedar alasan mengapa orang benar menderita. Ataupun bahwa perlu manusia bertahan di tengah penderitaan. Peristiwa yang terjadi di dalam kisah Ayub sebenarnya adalah suatu pengadilan. Ini adalah suatu pengadilan yang berlangsung di surga. Sungguh menarik, dan sebenarnya merupakan gambaran awal dari penghakiman pemeriksaan yang sedang berlangsung sekarang di surga. Jika Anda cermati kisah ini, Anda akan dapati bahwa ada seorang penggugat, yaitu setan. Ada seorang jaksa pembela, yaitu Yesus, Tuhan kita. Ada juga seorang hakim, yang duduk di tahtanya. Ada dewan juri yang disebut, anak-anak Allah. Bukti-bukti diperiksa. Ada tuduhan. Dan ada jawaban terhadap tuduhan-tuduhan itu. Dan jika Anda perhatikan pada akhir cerita, terdapat suatu keputusan pengadilan. Kitab ini dipenuhi istilah-istilah hukum. Dengan kata lain, kisah ini harus dipahami dalam konteks hukum pengadilan. Ini sebenarnya adalah pengadilan yang berlangsung di surga. Percaya atau tidak? Coba saya berikan satu ayat sebagai contoh. Mengenai istilah hukum yang dipakai di kitab ini dan pada materi tertulis terdapat banyak lagi ayat-ayat. Di kitab Ayub yang menggunakan istilah hukum atau istilah judisial. Perhatikan Ayub 16 ayat 19. Di sini Ayub berbicara kepada Tuhan. Dan dia berkata, sesungguhnya, bahkan sekarang ini pun saksiku ada di sorga. Dan buktiku ada di tempat yang tinggi. Kata, saksi, dan bukti adalah bahasa dalam suatu pengadilan hukum. Nah,
penting perlu kita ingat bahwa tidak ada wahyu tertulis saat peristiwa dari kisah ini terjadi. Belum ada satupun buku dari Alkitab yang telah ditulis. Jadi Ayub tidak memiliki semua informasi yang kita miliki sekarang, yang membantu kita mengerti apa yang sedang terjadi di dunia yang tidak terlihat. Bahkan di dalam kisah ini kita lihat bahwa surga tahu apa yang sedang terjadi di bumi. Tetapi bumi tidak tahu apa yang terjadi di surga. Dan seandainya Ayub memiliki Alkitab, dan dia telah mengetahuinya, maka pencobaan yang dialaminya akan jauh terasa lebih ringan. Nah, adegan di kitab Ayub diawali di bumi. Ini seperti suatu drama. Tirai dibuka dan kita berada di bumi. Dan Ayub diperkenalkan di pasal 1 ayat 1-3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Dan ia tak bercela dan jujur. Seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Banyak anak di zaman Alkitab, itu pertanda berkat dari Tuhan. Tetapi bukan hanya memiliki banyak anak. Karena selanjutnya dikatakan, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Jadi orang ini adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub orang yang sangat kaya dan makmur. Tetapi dia juga orang yang sangat saleh. Sungguh suatu kombinasi yang tidak lazim. Kaya tetapi saleh. Perhatikan Ayub 1 ayat 1, lalu kita baca ayat 4 dan 5 dan juga ayat 8. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub dan orang itu. Nah, simaklah bagaimana tabiatnya. Seorang yang tak bercela dan jujur. Dan seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Anda tahu, saya baca ayat ini karena ada pakar agama yang berkata bahwa Ayub seorang yang sombong, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Alkitab tidak membenarkan pendapat itu. Nah, perhatikan apa yang dikatakan di ayat 4. Anak-anak lelakinya biasa berpesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Mungkin pada hari ulang tahun mereka. Dan mengundang ketiga saudara perempuan mereka. Ada 3 saudara perempuan, untuk makan dan minum bersama mereka. Apabila hari-hari pesta berlangsung Ayub pergi dan menguduskan mereka. Perhatikan bahwa ia adalah seorang pria yang mencintai keluarga. Dia peduli dengan kesejahteraan spiritual keluarganya. Dikatakan, Ayub pergi dan menguduskan mereka. Dan pagi-pagi Ayub bangun dan mempersembahkan korban bakaran. Sebanyak jumlah mereka semua. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah yang selalu dilakukan Ayub. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Dengan kata lain Tuhan berkata, kamu sudah lihat hambaku yang tinggal di daerah kekuasaanmu? Sebab tak seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian tak bercela dan jujur. Seorang yang takut Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan, di sini Tuhanlah yang berbicara. Pada pembukaan buku Ayub, hanya dicatat bahwa tabiat Ayub demikian. Tetapi di sini dikatakan, Tuhan sendiri yang berkata tentang hambanya Ayub demikian. Bahwa dia tak bercela, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub juga adalah orang yang sangat murah hati, seorang filantropis atau dermawan. Dia memakai hartanya untuk memberkati orang lain. Perhatikan Ayub 29 ayat 12-17. Ayub 29 ayat 12-17. Di sini Ayub menceritakan kekayaannya dipakai untuk apa saja. Karena aku menyelamatkan orang miskin yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu. Dan orang yang tidak ada penolongnya. Ucapan berkat dari orang hampir binasa diberikan padaku. Dan kubuat hati seorang janda bersukaria. Aku mengenakan kebenaran dan menutupi aku seperti jubah. Keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta, dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tak kukenal, kuselidiki. Kuremukan taring orang curang dan merebut mangsanya dari giginya. Apakah Ayub orang yang murah hati?
Oh, ya, sangat filantropis atau dermawan. Kaya. Saleh. Murah hati. Sekarang marilah kita ke pasal 1 ayat 6. Tirai ditutup untuk skenario yang di bumi. Panggung ditata kembali dan sekarang tirai dibuka lagi dan kita berada di surga. Ayub 1 ayat 6. Tuhan sedang melayani percakapan dengan setan. Dan dikatakan di sana, pada suatu hari, ketika anak-anak Allah datang menghadap Tuhan. Anak-anak Allah, kita tak sempat bahas ini. Tapi anak-anak Allah adalah wakil-wakil dari dunia-dunia yang tidak pernah berdosa. Setiap dunia mempunyai wakil di Dewan Surgawi. Maka dikatakan, suatu hari datanglah anak-anak Allah datang menghadap Tuhan. Dan iblis pun datang di antara mereka. Alasan setan datang di antara mereka sebab setan telah mencuri posisi Adam sebagai wakil dari dunia ini. Ketika Adam memberikan dirinya dikalahkan. Ayat 7, bertanyalah Tuhan kepada iblis. Dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan menjelajahi bumi. Maksudnya, dari berpatroli di wilayah kekuasaanku. Dan dari berjalan menjelajahi bumi. Lalu Tuhan, mungkin dengan rasa bangga yang selayaknya. Dikatakan ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau sudah memperhatikan hambaku Ayub? Dia hidup di wilayah kekuasaanmu, tetapi dia adalah hambaku. Tiada seorang pun seperti dia di bumi ini. Seorang yang tak bercela dan jujur. Seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sudahkah kamu melihat hambaku? Walaupun dia hidup di daerah kekuasaanmu, dia takut kepadaku, dan dia mengasihiku, dan dia patuh kepadaku. Dan sekarang dalam Ayub 1 ayat 9-11. Setan menantang Tuhan dan mungkin ini adalah ayat-ayat yang paling penting di seluruh kitab ini. Setan menantang Tuhan dan dia berkata, apakah Ayub menyembahmu karena dia mengasihimu? Ataukah dia menyembahmu karena roti dan ikan, demi kelimpahan berkat? Apakah Ayub tetap akan mengasihimu dan menyembahmu sekalipun segala sesuatunya berantakan? Mari kita baca ini. Ayub 1 ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan katanya, apakah Ayub takut akan Allah tanpa mendapatkan sesuatu? Dengan kata lain, apakah Ayub akan tetap menyembahmu, sekalipun dia tidak mendapatkan apa-apa yang telah engkau berikan kepadanya? Bukankah engkau, sekarang coba perhatikan, bukankah engkau telah membuat pagar di sekeliling rumahnya yang dimilikinya? Dan di sekeliling miliknya di segala penjuru. Itu karena engkau telah memagari di sekelilingnya. Aku tidak bisa menyentuhnya, engkau memberkatinya, engkau telah membeli kesetiaannya. Anda tahu, ada suatu pendapat mendasar yang keliru mengenai kitab Ayub. Yaitu bahwa iblis menggugat Ayub. Iblis bukannya menggugat Ayub, tapi iblis menggugat Tuhan. Dan kita tidak dapat memahami teologi kitab ini, kecuali jika kita memahami bahwa tuduhan iblis terutama ditujukan kepada Allah. Karena setan berkata, Ayub menyembahmu karena berkat yang engkau berikan. Dia mengasihimu dan takut kepadamu karena segala yang engkau berikan kepadanya. Tetapi dia tidak akan menyembahmu jika semua itu hilang. Jadi, dia menyembahmu karena engkau baik kepadanya. Selanjutnya dikatakan di sana, engkau telah berkati segala usaha tangannya. Dan harta miliknya makin bertambah di negeri itu. Tapi sekarang ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Maka pastilah ia mengutuki engkau di hadapanmu. Seluruh surga mendengarkan pembicaraan ini. Surga memperhatikan apa yang sedang terjadi. Dan mereka bertanya-tanya pada diri sendiri, benarkah apa yang dituduhkan setan kepada Tuhan? Bahwa Ayub menyembah Tuhan karena Tuhan telah memagarinya di sekelilingnya dan Tuhan baik kepadanya?
Apakah Ayub menyembah Tuhan semata-mata karena semua berkat yang telah diterimanya? Oh, kami ingin tahu. Jadi Tuhan berkata, kamu ingin tahu? Aku akan katakan apa yang bisa kamu lakukan. Perhatikan ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, semua yang ia miliki ada dalam kekuasaanmu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Iblis berkata, bagus, bagus. Aku akan buktikan bahwa Ayub menyembah Tuhan karena Tuhan baik kepadanya. Dan tirai pun ditutup. Panggung pun ditata kembali dan kita kembali ke bumi lagi. Dan apa yang terjadi di bumi sungguh bencana dahsyat. Alkitab memberitahu kita bahwa bangsa Sheba, suku bangsa dari padang gurun, datang dan mencuri semua lembu dan keledai Ayub. Dan membunuh hamba-hambanya. Lalu api turun dari langit dan membakar abis kambing dombanya dan hamba-hambanya. Orang Kasdim datang dan mencuri semua unta dan membunuh semua hamba-hambanya. Angin kencang bertiup dan membuat rumah-rumah ambruk. Di mana semua anaknya sedang berkumpul dan semua anaknya binasa. Nah, semua ini tidak terjadi dalam kurun waktu beberapa hari. Karena dikatakan pada kisah itu bahwa sementara satu orang sedang membawa laporan, orang lain menyusul membawa beritanya lagi. Mengenai bencana yang terjadi. Semua ini terjadi dalam waktu hitungan menit. Ayub kehilangan semua harta miliknya, dan dia kehilangan semua anaknya. Dia kehilangan lembu, keledai, kambing domba, unta, hamba, anak-anak. Dia bangkrut total. Bagaimana reaksi Ayub? Ayub 1 ayat 20-22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya. Dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub hanya setengah benar. Memang Tuhan yang memberi, tetapi Tuhan tidak mengambil. Tetapi Ayub tidak tahu. Ayub tidak punya wahyu yang tertulis. Ini sangat penting. Jadi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Iblis katakan, dia akan mengutuk engkau, tetapi Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dan saya bisa membayangkan Dewan Surga berkata, ya, Tuhan yang benar. Ayub menyembah Tuhan karena dia mengasihinya. Lihatlah iblis, dia telah mengambil semuanya dari Ayub. Dan Ayub masih takut dan menyembah Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Tuhan benar. Dan setan salah. Apakah seluruh surga mulai melihat perbedaan antara Tuhan dengan setan? Tentu saja. Ini adalah pertentangan universal. Semua mata sedang tertuju ke bumi. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 4 ayat 9 berkata, bahwa dunia ini panggung tontonan bagi alam semesta. Baik di hadapan manusia maupun di hadapan malaikat. Seluruh alam semesta sedang menonton. Tirai ditutup. Panggung ditata kembali. Lalu tirai pun dibuka kembali. Dan kini kita sekali lagi melihat ke surga. Dewan surga sedang bertemu lagi. Mari kita baca tentang hal itu di Ayub 2 ayat 1-3. Suatu hari anak-anak Allah datang lagi menghadap Tuhan. Dan di antaranya datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Dan bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan berkeliling di bumi. Dan menjelajah bumi. Maksudnya, berpatroli di wilayah kekuasaanku yang Adam berikan kepadaku. Nah, menurut saya, Tuhan dengan rasa bangga berkata, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?
Sebab tak seorang pun seperti dia di bumi yang sedemikian tak bercela dan jujur, yang takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Namun ia tetap teguh dalam kesetiaannya. Meskipun engkau mendesak aku memusuhi dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan itu tidak masuk akal. Hal itu tidak masuk akal. Tetapi setan sudah siap dengan argumentasinya. Ayub 2 ayat 4-5. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Ya, orang akan memberikan segala yang dipunyainya pengganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Seluruh surga sedang mendengarkan dan mengamatinya. Maka kata Dewan Surgawi, benar juga. Ayub telah kehilangan segala-galanya, semua hartanya, dia kehilangan anak-anaknya. Tetapi memang betul Tuhan tidak mengizinkan setan menyentuhnya. Perhatikan apa yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kekuasaanmu. Hanya sayangkan nyawanya. Tirai ditutup. Panggung ditata kembali. Tirai dibuka. Dan kini kita di bumi lagi. Pasal 2 ayat 7 dan 8. Kemudian iblis pergilah dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpakannya Ayub dengan borok yang menyakitkan. Dari telapak kakinya sampai ke batok kepalanya. Lalu ia mengambil sepotong pecahan tembikar, yaitu sepotong pecahan tembikar, untuk menggaruk-garuk badannya. Sambil ia duduk di tengah-tengah abu. Maka sekarang Ayub telah kehilangan kesehatannya. Dan dia mulai kehilangan dukungan istrinya, yang menjadi penggoda mewakili iblis. Sebagai alat di tangan iblis untuk mencobai Ayub. Perhatikan pasal 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesetiaanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Siapa yang berkata bahwa Ayub akan mengutuk Tuhan? Setan. Jadi istrinya menjadi alat siapa? Dari setan yang mencoba meyakinkan Ayub agar mengutuk Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan bodoh. Coba lihat, ada perempuan yang bijak, ada perempuan yang bodoh. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi Ayub hanya setengah benar karena dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan dan juga yang buruk dari Tuhan? Nah, Tuhan tidak mengirim yang buruk kepada kita. Tetapi Ayub tidak tahu. Ini detail sangat penting untuk dipahami di dalam kitab Ayub. Ayub tidak memahaminya. Pengertiannya tidak seutuhnya, pengetahuannya hanya sebagian saja. Dia tidak tahu apa yang kita ketahui sekarang ini dari bacaan Alkitab. Lalu Ayub akan kehilangan teman-teman dekatnya. 3 teman dekatnya datang menghiburnya. Dan dikatakan dalam Alkitab, mereka itu menjadi penuduhnya. Perhatikanlah pasal 2 ayat 11-13. Ayub 2 ayat 11-13 dikatakan, ketika ketiga temannya mendengar bahwa kesusahan menimpanya, masing-masing datanglah dari tempat mereka. Elifas orang teman, Bildad orang Suha, dan Zofar orang Naama. Mereka telah membuat janji untuk bertemu untuk datang berkabung bersamanya. Dan untuk menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, sebab tampangnya rusak dengan menggaruk dirinya dengan potongan tembikar. Mereka tidak mengenalinya lagi, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala ke arah langit. Ini cara menunjukkan seseorang yang sangat sengsara dalam penderitaan dan siksaan pada zaman kuno. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Selama 7 hari, 7 malam dan tak seorang pun mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat, bahwa sangat berat penderitaannya.
Jadi Ayub sudah kehilangan apa? Dia kehilangan semua hartanya. Dia kehilangan semua hamba-hambanya. Dia kehilangan semua anaknya. Dia kehilangan kesehatannya. Dia kehilangan dukungan istrinya. Dan sahabat-sahabat dekatnya telah menjadi penuduhnya. Tapi, tahukah Anda, apa yang sesungguhnya yang membuat Ayub merasa tertekan? Kelihatannya yaitu adalah sahabat dekatnya yaitu Tuhan juga telah meninggalkannya. Sesuatu yang telah membuat bingung para teolog sewaktu mereka pelajari kitab ini adalah bahwa setan, setelah pasal 2, kelihatannya menghilang dari kitab itu. Anda tahu, bahwa semua pemeran utama dalam kitab ini muncul kembali pada bagian akhir buku. Tetapi setan penyebab dari semua penderitaan ini dan semua kesedihan ini. Setelah pasal 2 nampaknya seolah-olah hilang dari kisah ini. Dan setan lolos, bebas dari hukuman. Dan mereka mengatakan kitab ini adalah suatu lukisan mencemooh ketidakadilan. Karena kita tidak tahu bagaimana nasib si penyebab semua penderitaan itu pada Ayub. Bahkan, kita akan dapati bahwa sebenarnya setan tidak lenyap dari kitab ini. Dia muncul lagi pada bagian akhir tapi dengan nama yang berbeda. Jadi setelah pasal 2, apakah Ayub mengutuki Tuhan? Tidak. Dia tetap setia, dan saya bisa membayangkan, setelah pertemuan Dewan Surga yang kedua itu, bahwa penghuni surga berseru, "Haleluya, Tuhan yang benar." Ayub telah kehilangan segalanya, namun dia tetap takut Tuhan. Menjauhi kejahatan. Dan mengasihi Tuhan, walaupun apa yang telah terjadi. Nah, kita perlu memahami, dan saya mau mengulanginya lagi, bahwa pengetahuan Ayub itu tidak utuh seluruhnya. Dan ketika dia menderita selama waktu yang cukup lama, dia akhirnya berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang melakukan ini kepadanya. Dan dia bingung. Dia tidak bisa memahami alasannya. Tidak bisa dipahami di dalam pikiran Ayub bahwa sahabatnya benar-benar melakukannya ini kepadanya. Dan di keseluruhan kitab itu, dia nyaris tergoda untuk menyerah. Dan melakukan persis seperti yang dikatakan iblis agar dia melakukannya. Dia dibebani oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab serta kebimbangan. Karena nampaknya Tuhan seolah-olah telah meninggalkannya. Dalam kitab itu selanjutnya, dia terus-menerus berseru kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, tolong jelaskan apa yang sedang terjadi. Mengapa engkau telah berbalik memusuhi aku?" Dan jawaban Tuhan adalah kebisuan, diam 1000 bahasa. Anda tahu, Ayub bisa menerima kehilangan semua hartanya. Bahkan anak-anaknya dan dukungan istrinya, dan kesehatannya. Dan dukungan teman-temannya. Namun, ia tidak sanggup membayangkan bahwa dia telah kehilangan sahabat sejatinya. Yaitu Tuhan, terutama karena dia adalah orang yang berintegritas. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Dan dia memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban. Dan jawaban Tuhan sampai pada pasal 38 adalah diam. Marilah kita baca beberapa ayat di mana Ayub mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan Tuhan. Perhatikan Ayub 16 ayat 11-14, dia berkata, "Tuhan membenciku. Aku tidak mengerti mengapa. Dia menyerahkan aku kepada orang-orang jahat, aku tidak mengerti mengapa." Perhatikan, Allah menyerahkan aku kepada orang lalim. Dan menyerahkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tenteram, tetapi ia menghancurkan aku. Perhatikan berkali-kali dia katakan Tuhan yang melakukannya ini. Dia telah menghancurkan aku. Juga ditangkapnya aku pada tengkukku dan menggoncangku hingga berkeping-keping. Ditegakkannya aku jadi sasarannya. Pemanah-pemanahnya mengepung aku. Dia menikam hatiku dan tidak mengasihani aku. Ditumpahkannya empeduku ke tanah. Dia menghancurkan aku dengan luka demi luka. Dia menyerang aku laksana seorang ahli perang. Apa yang Anda dapat pahami? Tuhan telah membelakanginya dan sahabatnya sekarang menjadi musuhnya. Dan Ayub tidak bisa mengerti mengapa. Ayub 16 ayat 16-17 dan juga ayat 20.
Ayub berkata, wajahku merah karena menangis. Dan kelopak mataku adalah bayangan kematian. Walaupun tak ada kelaliman pada tanganku. Dan doaku tulus. Teman-temanku mencemoohkan aku. Mataku menumpahkan air mata kepada Tuhan. Ayub 19 ayat 6-7, 11. Saya hanya pilih ayat-ayat tertentu saja pada bagian ini, tapi saya bisa ambil banyak ayat lagi mengenai apa yang sedang terjadi. Ayub 19 ayat 6-7 dan 11. Ayub berkata, ketahuilah, bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku. Dan Dia telah menebarkan jalannya di sekelilingku. Jika aku berteriak ada yang salah, teriakanku tidak didengarkan. Jika aku berseru minta tolong, tidak ada keadilan. Dia telah, yaitu Tuhan, Dia pun telah menyalakan murkanya terhadap aku. Dan menganggap aku sebagai salah seorang dari musuh-musuhnya. Pasukannya berkumpul dan membangun rintangan terhadapku. Mereka mengepung sekeliling kemahku. Tuhan telah menjadi musuhku, dan aku tidak bisa mengerti karena aku ini temannya. Ayub 19 ayat 9-11. Sekali lagi kita lihat perasaan yang sama dirasakan Ayub. Berbicara tentang Tuhan, dia berkata, Dia telah menanggalkan kemuliaanku, dan merampas mahkota dari kepalaku. Ia menghancurkan aku dari segala sisi, dan aku lenyap, dan seperti pohon, harapanku dicabutnya. Dia juga telah menyalakan murkanya terhadap aku. Dan dia menganggap aku sebagai lawannya. Ayub 23 ayat 3-5. Ayub berkata, oh, seandainya aku bisa menemukan di mana Tuhan berada, aku akan mengajukan perkaraku di hadapannya. Dan aku yakin dia akan melihat yang sebenarnya. Perhatikan Ayub 23 ayat 3-5. Ah, seandainya aku tahu di mana aku bisa menemukan dia. Supaya aku boleh datang ke tahtanya. Akan kuajukan perkaraku di hadapannya. Ini benar-benar suatu persidangan pengadilan. Akan kuajukan perkaraku di hadapannya. Dan kupenuhi mulutku dengan pembelaan. Puji Tuhan, Ayub tidak melakukan itu karena tidak ada yang lebih bodoh daripada orang yang membela dirinya di pengadilan hukum. Tapi dia tidak tahu bahwa Tuhan yang sedang mewakili dia. Dan Tuhan sedang membelanya. Walaupun tampaknya seolah-olah Tuhan tidak membelanya. Ayat 5, aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang akan dia berikan kepadaku. Dan akan mengerti apa yang akan dikatakannya kepadaku. Lalu Ayub berkata pada pasal 30 ayat 20-21. Aku berseru kepada Tuhan. Dan yang kudapatkan hanyalah kebisuan. Aku tidak memperoleh jawaban. Ayub 30 ayat 20-21. Aku berseru minta tolong kepadamu. Tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti. Tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Dengan kekuatan tanganmu engkau memusuhi aku. Ingat, Ayub tidak memiliki wahyu tertulis sama sekali. Dia tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang apa yang terjadi di balik layar. Yang bisa dilihatnya adalah malapetaka yang menimpa hidupnya. Dan dia tidak tahu siapa yang menyebabkannya. Dia mengira Tuhan telah berbalik memusuhinya. Perhatikan Ayub 30 ayat 9-11 yang memberitahu kita baca saja ayat 9-11. Bahwa bangsa-bangsa menertawakan Ayub. Dan sekarang aku menjadi nyanyian ejek-ejekan mereka. Ya, aku menjadi cemoohan mereka. Mereka jijik padaku. Mereka menjauhi aku. Mereka tidak segan-segan meludahi mukaku. Karena dia, yaitu Tuhan, telah melepaskan tali busurku dan menyesahku. Mereka berbuat semena-mena terhadap aku. Ini dikarenakan Tuhan berbuat demikian kepadaku maka mereka memperlakukan aku sesuka hati mereka. Ayub 31 ayat 5-6. Sekali lagi kita temukan istilah hukum. Di sini Ayub berkata, jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti. Agar Allah dapat mengetahui kejujuranku. Dan pasal 31 ayat 35, Ayub berseru kepada Tuhan, ah, tolong jawablah kepadaku. Dan pasal 31 ayat 35, Ayub berseru kepada Tuhan, ah, sekiranya ada yang mendengarkan aku. Ini pengaduanku. Ah, seandainya Yang Maha Kuasa mau menjawab aku. Sekiranya pendakwaku telah menuliskan kitab tuduhannya. Lihat, ada kata pendakwa di situ. Kitab ini penuh dengan istilah-istilah hukum. Ini adalah pengadilan yang sedang berlangsung di surga. Dan kasus yang sedang diperiksa adalah kasus Ayub. Nah,
tidak semua bagian-bagian kitab Ayub setelah pasal 38 itu negatif. Ayub juga mempunyai saat-saat iman yang menang. Ayub berkata, "Mengapa Tuhan, mengapa engkau menjadi musuhku? Mengapa engkau tidak menjawab aku? Mengapa engkau tidak mendengar aku?" Tapi ada saat-saat dia katakan, "Tapi aku tahu bahwa penebusku hidup." Sepertinya perasaannya terombang-ambing. Rasanya hendak menyerah, tetapi tidak, aku tidak mau menyerah. Perhatikan Ayub 13 ayat 15. Dia berkata, "Walaupun dia membunuhku, namun aku akan tetap percaya padanya. Biarpun demikian, aku hendak membela perilakuku di hadapannya." Perhatikan ada pembelaan. Di Ayub 14 ayat 14-15, sekali lagi iman Ayub muncul di tengah-tengah pencobaan dan penderitaan. Dia mengajukan pertanyaan, "Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Selama hari-hari pelayananku yang berat aku akan menunggu, hingga perubahanku tiba. Ini yang fana akan diubah menjadi yang tidak binasa." Lalu Ayub berkata, "Engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu." Artinya, engkau akan merindukan aku pada hari itu. Ayub 19 ayat 25-27 menunjukkan iman Ayub yang menang lagi. Ayub 19 ayat 25-27, dikatakan, "Tapi ku tahu, penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan berdiri di atas bumi. Dan sesudah kulit tubuhku hancur, aku tahu, bahwa dengan dagingku aku akan melihat Tuhan. Yang akan kulihat sendiri. Dan mataku sendiri menyaksikannya. Dan bukan orang lain. Aku tahu, penebusku hidup. Dan aku tahu, bahwa pada hari itu, aku akan memandang dia." Ayub pasal 23. Sekali lagi terdapat kata-kata pengharapan dan kekuatan. Ayub 23 mulai dari ayat 8. "Lihatlah, aku berjalan ke depan. Tapi dia tidak ada di sana. Dan aku berjalan ke belakang. Tetapi tidak kudapati dia. Bila dia bekerja di sebelah tangan kiri, aku tidak bisa melihatnya. Bila dia berpaling ke tangan kanan, aku tidak bisa melihat dia. Tetapi dia tahu jalan hidupku. Setelah dia menguji aku akan timbul seperti emas." Ayat 11. "Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku telah menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Aku telah menyimpan ucapan mulutnya melebihi daripada makanan kebutuhanku." Apakah Ayub tetap setia? Ya, dia tetap setia. Tapi dia mengajukan pertanyaan karena pengetahuannya tidak lengkap. Janganlah terlalu menyalahkan Ayub. Kita memiliki Alkitab, dia tidak. Dia tidak punya semua gambaran Alkitabiah tentang apa yang terjadi di dunia. Mengenai akibat dari perbuatan-perbuatan setan. Akhirnya, kita tiba pada pasal 38. Dan sudah cukup, Tuhan tidak mendengarnya lagi. Sekarang Tuhan hendak berkata pada Ayub, "Ayub, sekarang engkau diamlah, aku yang hendak mengajukan pertanyaan." Ayub 38 ayat 1. Akhirnya Tuhan mengakhiri kebisuannya. Lalu Tuhan menjawab Ayub di dalam badai, katanya, "Nah, dengarkan baik-baik, siapakah dia yang menggelapkan nasihat dengan perkataan-perkataan tanpa pengetahuan? Apa masalah Ayub? Kata-katanya tidak berdasarkan pengetahuan." Kata Tuhan, "Sekarang, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku hendak bertanya kepada engkau. Dan engkau yang menjawab aku." Dan Anda tahu, pada pasal 38, 39, dan 40, Tuhan mengajukan lebih dari 60 pertanyaan. Dan pertanyaannya yang utama adalah, "Di manakah engkau, hai manusia kecil? Ketika aku meletakkan dasar bumi?" Dan Anda baca pasal 38 dan 39, Anda akan temukan sesuatu yang sangat menarik. Yaitu Tuhan menggambarkan minggu penciptaan dalam urutannya yang tepat. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan hari keenam. Dan Tuhan berkata kepada Ayub, "Ayub, kamu begitu cerdas. Di manakah engkau ketika aku ciptakan semua ini?" Dan sewaktu Tuhan melukiskan pekerjaan penciptaannya yang menakjubkan, langsung saja Ayub merasa semakin kecil dan dia berkata,
Sekarang aku sadar bahwa alam semesta ini bukan hanya berputar di sekelilingku. Tuhan berkata, Ayub, seluruh peta alam semesta berada di tanganku. Siapa engkau mempertanyakan Allah yang sedemikian besar? Dan Tuhan mengakhirinya dengan pertanyaan yang menembus sanubarinya. Serangkaian pertanyaan Tuhan yang terdapat di Ayub 40 ayat 1-2. Maka jawab Tuhan kepada Ayub. Apakah dia yang menantang yang Maha Kuasa yang akan memperbaiki dia? Hendaklah dia yang menegur Tuhan yang menjawabnya. Pahamkah Anda pertanyaan ini? Tuhan berkata kepada Ayub, apakah kamu berhak memperbaiki yang Maha Kuasa? Dia yang menegur Allah, hendaklah dia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu Ayub menjawab pertanyaan Tuhan. Dan pada dasarnya Ayub berkata, engkau benar dan aku yang salah. Engkau telah menyatakan dengan jelas posisimu. Siapalah aku yang mempertanyakan apa yang engkau perbuat dan siapakah engkau? Aku hanyalah seorang manusia yang malang, tidak berarti apa-apa. Seorang manusia kecil yang menuntut jawaban dari Raja seluruh alam semesta. Dan Ayub berkata, engkau telah jelas menyatakan pendapatmu. Aku tidak akan berbicara lagi. Perhatikan Ayub 40 ayat 3. Ayub 40 ayat 3, dan kita akan baca hingga ayat 5. Maka jawab Ayub kepada Tuhan katanya, sesungguhnya, aku ini terlalu hina. Kata "fil" artinya, tidak berarti apa-apa. Kata "fil" dalam bahasa Inggris artinya, jahat. Tapi dalam bahasa Ibrani artinya, tidak berarti. Aku ini tidak berarti apa-apa. Apakah jawaban yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku sudah berbicara, tapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Dengan kata lain, aku tidak akan berbicara lagi. Lalu pada pasal 41, kita tiba pada klimaks kisah Ayub. Setan sekali lagi muncul kembali. Tetapi di bagian akhir kitab ini, namanya bukan Satan. Satan, artinya penantang. Tetapi suatu nama lain diberikan kepadanya. Nama yang diberikan kepadanya adalah Lewiatan. Itu adalah iblis yang sama. Nah, saya ingin Anda perhatikan beberapa ayat di pasal 41 dan coba Anda katakan Lewiatan itu menggambarkan apa. Lihat, Ayub telah berkata kepada Tuhan, engkau telah menyatakan pendapatmu, engkau maha besar, aku kecil, aku makhluk ciptaan. Aku tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Tetapi Tuhan masih punya beberapa pertanyaan kepada Ayub. Perhatikan Ayub 41 ayat 1. Tuhan berkata, dapatkah engkau menarik Lewiatan dengan mata kail? Atau menjebak lidahnya dengan tali yang engkau turunkan? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya? Atau menikam rahangnya dengan kaitan? Akankah dia bermohon belas kasihan kepadamu? Akankah dia berbicara lemah lembut kepadamu? Akankah ia mengikat perjanjian dengan engkau? Akankah engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Apa yang ditanyakan Tuhan kepada Ayub? Tuhan berkata, bisakah kamu melawan Lewiatan? Bisakah engkau menjadikan dia hambamu? Untuk selamanya? Nah, siapakah Lewiatan ini? Jelas kita sedang berbicara mengenai suatu simbol. Mari kita ke ayat 18-21, dan saya harap Anda mau membaca seluruh pasal ini. Karena pasal ini sangat menarik. Ayub 41 ayat 18-21. Ada beberapa pakar Alkitab menyangka ini adalah buaya. Ini bukan buaya. Kecuali Anda pernah melihat buaya yang menghembuskan nafas api. Dikatakan di ayat 18, bersinnya menyinarkan cahaya. Dan matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh, dan berpancaran bunga api. Asap mengepul keluar dari dalam lubang hidungnya. Bagaikan periuk berbual-bual mendidih dan menggelegak isinya. Nafasnya menyalakan bara, dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Ini adalah seekor naga, bukan?
Perhatikan ayat 24-27, dikatakan bahwa Lewiatan itu tidak terkalahkan. Dikatakan di ayat 24, hatinya keras seperti batu. Oh, jadi dia punya hati sekeras batu. Bahkan keras seperti batu kilangan bagian bawah. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar. Karena hantamannya, mereka menjadi bingung ketakutan. Bila pedang menyerangnya, itu tidak mempan, juga dengan tombak, seligi atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Apakah ini makhluk yang kuat? Ini makhluk yang menghembuskan api, dan Tuhan berkata, Ayub, bisakah kamu melawan Lewiatan dan mengalahkannya? Tentu saja Ayub tahu Lewiatan itu apa, karena dalam kebudayaannya ada kepercayaan bahwa ada seekor makhluk yang disebut Lotan, dan juga disebut Lewiatan, yang para dewa harus perangi agar bisa menciptakan alam semesta. Ini terdapat dalam kebudayaan Ayub dan dia mengerti bahwa ini melambangkan musuh para dewa, dalam hal ini musuh Tuhan. Perhatikan pasal 41 ayat 33-34, dengan jelas dinyatakan siapakah makhluk ini. Ayub 41 ayat 33-34. Di bumi tidak ada makhluk seperti itu, ini Tuhan yang berkata. Yang diciptakan tanpa rasa takut. Dia memandang, terjemahan yang lebih tepat adalah, dia memandang rendah. Di segala yang tinggi dia adalah raja atas semua anak-anak yang angkuh. Siapakah raja dari anak-anak angkuh? Yang pertama angkuh dalam sejarah alam semesta. Yang berkata, aku akan naik ke tempat tinggi dan aku akan menjadi seperti yang maha tinggi. Dia yang berkata, aku yang indah, aku sangat bijak, aku sangat kaya. Setan. Sekarang saya akan membaca beberapa ayat dari Alkitab yang membuktikan ini. Yesaya 27 ayat 1. Yesaya pasal 24, 25, 27, 27 dikenal sebagai buku wahyu kecil di Perjanjian Lama. Yesaya 27 ayat 1. Pada waktu itu, Tuhan, dengan pedangnya yang dahsyat, besar dan kuat, akan menghukum Lewiatan. Yang menjulur meluncur, itu apa? Oh, apakah Lewiatan itu? Ular yang meluncur menjulur. Lewiatan adalah ular yang melingkar. Dan karena para penerjemah pikir ini adalah jenis buaya, mereka menerjemahkannya, ia akan membunuh reptil yang berada di laut. Sebenarnya kata Grekanya adalah drakon. Dan King James menerjemahkannya, dragon, atau ular naga. Jadi ini adalah naga dan ular. Nah, kitab Wahyu menambahkan kesaksian ini mengenai identitas makhluk tersebut. Apa Tuhan katakan kepada Ayub? Tuhan memberitahu Ayub, engkau mau tahu siapakah yang menyebabkan masalahmu? Aku mengalami persoalan kosmik yang besar di tanganku, penyebabnya Lewiatan. Dan sekarang Ayub akan mengerti, dia akan memahaminya. Perhatikan Wahyu 12 ayat 7-9. Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dan malaikat-malaikatnya berperang tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Nah, perhatikan istilahnya, maka naga besar itu dilemparkan. Siapa dia? Yaitu si ular tua, yang disebut iblis atau setan. Nama apakah diberikan kepada makhluk ini pada permulaan kitab Ayub? Setan. Pertama kali dalam sejarah nama setan muncul. Pertama kali di Alkitab sebab kitab Ayub lebih dulu ditulis sebelum yang lainnya. Jadi ada 3 nama diberikan di dalam ayat ini. Setan, naga, dan ular. Jadi siapakah Lewiatan? Lewiatan adalah simbol dari si iblis. Dan selanjutnya dikatakan, yang disebut iblis atau setan menyesatkan seluruh dunia. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama malaikat-malaikat. Nah, Anda ingat Ayub katakan, aku tidak akan buka mulut lagi? Aku menutupi mulutku dengan tangan dan aku akan tutup mulut, maafkan istilahnya. Tapi kini Ayub merasa harus bicara lagi setelah Tuhan tunjukkan Lewiatan kepadanya. Aku baru memahaminya.
Ayub 42 ayat 1-6. Dengarkanlah baik-baik, inilah klimaks dari kitab ini. Ayub 42 ayat 1-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, katanya, Aku tahu, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Termasuk apa? Menurut konteksnya, termasuk apa? Engkau bisa mengalahkan siapa? Lewiatan. Aku tahu, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang dapat digagalkan. Engkau bertanya, siapakah dia yang mengaburkan nasihat tanpa pengetahuan? Nah, dengarkanlah baik-baik, itulah sebabnya aku telah berbicara apa yang tidak kupahami. Apa masalah Ayub? Kurangnya pengetahuan, pemahaman, informasi. Dia tidak memiliki tulisan Alkitab. Dia menyangka itu perbuatan Tuhan. Padahal perbuatan siapa? Lewiatan, setan. Itulah sebabnya aku berbicara hal-hal yang tidak aku pahami. Hal-hal itu terlalu luar biasa bagiku yang tidak ku ketahui. Mohon dengarlah. Dan biarkanlah aku berbicara. Engkau berkata, aku akan menanyai engkau, dan engkau akan menjawab aku. Dan sekarang dengarkan, aku telah mendengar tentang engkau melalui pendengaran. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dengan kata lain, sekarang baru aku memahamimu. Menurut Anda apakah alam semesta surgawi sedang menyaksikan ini? Gambaran apakah yang mereka peroleh tentang Tuhan? Oh, ini adalah Tuhan yang baik. Gambaran apakah yang mereka peroleh tentang setan? Jahat, kejam, penghancur. Seluruh alam semesta sedang menyaksikan perbedaan antara Tuhan dan musuh Tuhan. Aku mendengar tentang engkau lewat pendengaran, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebab itu aku muak dengan diriku sendiri, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dengan kata lain dia berkata, aku menyesal aku mempertanyakan engkau. Apakah Ayub pernah mengutuki Tuhan? Tidak pernah. Karena Alkitab katakan Tuhan beri 2 kali lipat dari semua yang pernah dimilikinya sebelumnya. Tuhan tidak beri pahala itu seandainya dia telah mengutuki Tuhan. Maka seluruh alam semesta berkata, Tuhanlah yang benar. Dan setan yang salah. Sekarang dengarkanlah baik-baik. Kisah ini akan terulang kembali pada zaman akhir. Pada masa kesusahan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah dunia. Alkitab memberitahu kita, bahwa alam semesta yang menonton akan melihat bahwa di dunia ini, seluruh generasi manusia yang mengasihi Tuhan sebegitu besar. Sehingga mereka rela mati. Daripada melepaskan iman mereka kepada Tuhan. Alkitab katakan bahwa iblis akan mengambil segalanya dari umat Tuhan. Dia akan mengambil harta milik mereka, kesehatan mereka, dia akan menjebloskan ke penjara. Dia akan membuat keluarganya memusuhi mereka, teman-teman mereka akan meninggalkan mereka. Mereka tidak akan mempunyai topangan dari dunia. Namun oleh karena mereka mengetahui pengalaman Ayub, dan pengalaman-pengalaman yang lain di dalam Alkitab, mereka akan berkata seperti Ayub, walaupun kamu membunuhku, namun aku tetap akan percaya kepadanya. Bahkan di Ayub 23 ayat 10 Ayub mengerti dan dia berkata, tetapi dia tahu jalan hidupku. Setelah dia menguji aku akan keluar seperti emas. Anda ingat kisah 3 pemuda yang dilemparkan ke dalam tungku api? Apakah mereka utamakan hubungan mereka dengan Tuhan melebihi daripada hidup mereka? Iya. Itu adalah soal kesetiaan bagi Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi. Dan mereka rela menyerahkan nyawanya demi agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Ketika mereka berdiri di hadapan Raja Nebukadnezar berkata, kamu tahu, jika kamu tidak mau sujud di hadapan patung itu dan menyembahnya. Satu hukuman buat kamu akan dilemparkan ke dalam api. Dan dewa mana yang akan sanggup melepaskan kamu dari tanganku? Dan mereka berkata, Tuhan, yang sanggup menyelamatkan kami. Dan kami tidak akan menyembah patungmu, yang telah engkau dirikan. Maka Nebukadnezar menyuruh memanaskan tungku 7 kali lebih panas daripada sebelumnya. Saya percaya itu melambangkan masa 7 malapetaka, masa kesusahan besar. Dan mereka dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Mereka sangat mengasihi Tuhan sehingga mereka rela mati.
Seluruh alam semesta sedang menyaksikan apa yang terjadi. Tentu saja Anda tahu bagaimana kisah selanjutnya, di sana, di dalam api. Dan mereka berjalan-jalan seolah-olah berada di kebun. Satu-satunya yang terbakar adalah tali yang dipakai mengikat mereka. Lalu Nebukadnezar melihat ada sosok keempat dalam perapian itu lalu katanya, "Bukankah yang dilemparkan itu 3 orang? Saya lihat ada 4. Dan mereka berjalan-jalan di tengah-tengah api itu dan mereka tidak terbakar." Lalu Nebukadnezar berkata, "Sadrah, Mesah, Abednego, keluarlah. Jika Tuhan yang menyelamatkan, Dia benar-benar menyelamatkan karena tak sehelai rambut pun di kepala mereka yang terbakar. Mereka bahkan tidak berbau asap." Alkitab yang mengatakannya. Apakah Tuhan memberi pahala kepada hamba-hambanya? Apakah Tuhan mencegah ujian menimpa mereka? Tuhan tidak mencegah ujian menimpa mereka. Dia menyelamatkan mereka dari tengah-tengah ujian. Berbeda yang diajarkan oleh banyak orang saat ini, yang berkata, "Oh tidak, jemaat akan diangkat ke surga." Dan masa kesusahan itu adalah untuk bangsa Yahudi. Dan mereka itu akan berada di tengah-tengah kesusahan besar tanpa perlindungan. Karena mereka tidak membuat persiapan sebelumnya. Anda tahu yang Alkitab katakan di dalam Yesaya 33? Bahwa orang benar akan dapat hidup di tengah api yang kekal? Saya sudah membaca ayat itu pada seminar sebelumnya. Tahukah Anda mengapa bisa? Karena mereka memiliki tabiat yang tahan api. Api Tuhan tidak akan memusnahkan mereka. Nah, orang-orang jahat, api akan langsung memusnahkan mereka. Mereka tidak akan dibakar selama-lamanya. Api akan memusnahkan mereka, itu saja. Tetapi umat Tuhan akan sanggup hidup di hadapan Tuhan yang kudus. Di tengah-tengah api yang menghanguskan. Sebab mereka mengasihi Tuhan. Melebihi daripada hidup mereka sendiri.